Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membuat tutorial untuk membaca data yang sudah diinputkan pada database. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menginputkan data ke dalam database dengan menggunakan aplikasi bahasa pemrograman Java di NetBeans ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membaca data yang sudah diinputkan. Begitu jelas ya. Jadi kemarin kita create. Nah, sekarang kita bagaimana cara untuk meread data yang sudah diinputkan. Nah, sebelum masuk kepada codingan read datanya, ini jurusan kita ganti dulu. Item satunya dengan menggunakan nama-nama jurusan. Caranya klik kanan, kemudian properties. Nah, kemudian di sini ada model ya. Nah, di sini kita tinggal ganti saja namanya. Jangan lupa pisahkan dengan tanda koma sebagai pemisah nilai. Misal rekayasa perangkat lunak, kemudian ada teknik komputer jaringan, ada multimedia, kemudian item keempatnya saya hapus saja. Kemudian klik close. Nah, di sini dia sudah otomatis berubah. Kemudian yang kedua, kita ganti dulu nama variabel dari tabel ini agar mudah diingat. Caranya klik kanan di tabel ini, kemudian change variable name. Nah, di sini kita tinggal ubah saja, misalkan tabel siswa. Begini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelas untuk membaca data di dalam tabel ini, sehingga tabel ini dia akan menampilkan data yang sudah diinputkan oleh user di sebelah sini. Nah, karena nanti akan ada beberapa kolom seperti kolom nomor, nama, NISN, jurusan, alamat, dan nomor HP. Setidaknya ada 6 kolom, maka saya panjangkan terlebih dahulu frame-nya ya. Nah, ininya jendelanya begini, kemudian seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat kelas cara untuk menampilkan data ke tabel ini. Caranya kita masuk ke source. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi private void untuk menampilkan data. Misalkan tampil data ya. Seperti ini kita buat kelasnya. Nah, kemudian yang pertama kali kita buat adalah membuat tampilan dari model tabelnya. Caranya kita buat default tabel model, kemudian kita kasih nama default tabel modelnya model saja, kemudian new default tabel model lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat default tabel model ini, kalian jangan lupa untuk mengimport ininya. Nah, import Java X swing tabel bintang. Nah, ini jangan lupa untuk diimport ya. Kalau ini tidak diimport, maka default tabel model tidak akan bisa kita gunakan. Begitu. Jadi ini jangan sampai lupa diimport yang ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini barulah kita akan membuat nama-nama kolomnya. Caranya tinggal kita tulis model berdasarkan nama default tabel model ini ya. Kemudian add column.
Nah, di sini kita akan membuat nama kolomnya. Kolom pertama nomor. Oke, kemudian model lagi, add column. Jadi itu nama modelnya bisa kalian sesuaikan. Selanjutnya kita ulangi terus langkahnya agar semua kolom dapat hadir. NESN ya, model add column. Kemudian setelah NESN ada jurusan ya. Setelah itu model add column, alamat, kemudian untuk nomor HP-nya, nomor handphone seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data yang sudah diinputkan ke dalam kolom-kolom yang sudah dibuat di sini. Begitu caranya. Di bawah kita buat fungsi try. Nah, kemudian kita buat variabel nomor yang sudah diotomasi sebagai nilai 1. Kemudian kita buat lagi variabel SQL untuk memanggil data yang ada pada database di localhost kita. Nah, kemudian nama tabelnya siswa ya, yang ada di localhost kita yang kemarin kita buat. Nah, ini namanya siswa. Nah, kemudian kita koneksikan. Ya, tunggu sebentar. Connection, kemudian config, kemudian config db. Ya, ini sudah ada ya. Sudah ada yang membuat config db. Ya, begitu. Kemudian Java lagi, SQL, kemudian statement. Nah, ini kemudian kita buat namanya untuk, ya, tunggu sebentar, n-nya 2 kali ya, jangan kelebihan. Create statement. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk resultnya Java SQL result set namanya. Nah, yang ini. Kemudian kita buat namanya res berdasarkan statement execute query. Begitu, dan sudah SQL. Kemudian kita lakukan pengulangan di sini karena agar nomornya itu berdasarkan sesuai dengan nomor urut ya, dari nomor urut 1. Nah, di sini kemudian next. Jadi nanti kalau misalkan kita menginputkan yang kedua, maka dia akan muncul nomor yang kedua. Ya, begini. Kemudian kita buat model lagi. Nah, kita buat add row. Jadi kita membuat row yang baru ketika ada objek atau data yang baru gitu. Dan di sini namanya new object. Begini.
Iya, dia nomor begini, res get string. Res get string 2. Selanjutnya kita lanjutkan terus, get res titik get string lagi yang ketiga, terus sampai ke 5. Res get string 3, sekarang 4 ya. Saya ke bawah dulu ya agar tidak terlalu bawah nulisnya. Kemudian res lagi get string lagi string ya yang kelima. Kemudian setelah itu jangan lupa ditutup kurung kurawalnya, kemudian titik koma sudah ya. Nah, selanjutnya di bawahnya kita sudah menutup ya, sudah ditutup ya ininya, while-nya. Kalau while-nya sudah ditutup, baru kita di sini akan memanggil variabel tabelnya. Jadi tabel yang mana yang dimaksud yang sudah ada pada ini desain kita. Tadi kalau tidak salah namanya itu tabel siswa. Ini ya. Saya pastikan dulu sebentar. Ya, betul. Tabel siswa. Oke, tabel siswa yang ini ya. Nah, tabel siswanya set model, kemudian model ya berdasarkan yang tadi ya begini. Kalau sudah selesai baru jangan lupa kita menambahkan catch-nya ya. Jadi try itu tidak bisa jalan kalau tidak ada catch ya, maaf, maksud saya seperti ini, exception i ya. Nah, di sini sudah selesai. Ini jangan lupa untuk ditutup ya. Jadi ini kurung kurawalnya jangan lupa untuk ditutup. Nah, di sini private void-nya sudah ditutup juga. Oke. Ya, tunggu sebentar, di sini ada yang warna merah. Kita cek dulu. Get string ya. Nah, seperti ini get string. Nah, ini ada tipe. Mohon maaf, begini harusnya. Sip, tidak ada lagi kesalahan. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita deklarasikan kelas ini. Nah, kelas tampil data ini ya, kita deklarasikan ke kelas siswanya gitu, ke dalam kelas siswa. Nah, di atas ini kan ada kelas pendataan siswa ya. Nah, kita simpan di sini, kita panggil di sini, dideklarasikan di sini. Jangan lupa untuk menambahkan titik koma. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita simpan saja. Jangan lupa untuk disimpan. Dan kemudian tinggal kita buka, kita running saja file pendataan siswa ini, klik kanan, kemudian run file. Oke, jadi di sini sudah ada data ya yang masuk begitu. Nah, di sini sudah, ini adalah data yang kemarin gitu yang sudah kita inputkan. Nah, kemudian ini data yang barusan saya masukkan ya.
Yang sebelum saya record video tadi, saya mencoba memasukkan dulu data ke sini dan hasilnya dia tampil. Kita bisa lihat juga di localhostnya. Nah, tunggu sebentar, kita lihat di localhost phpMyAdmin nya, bisa kita lihat ada data ini. Database data siswa, kemudian tunggu sebentar, tabel siswa ya, tabel siswa. Oke, nah di sini kan sudah bisa kita lihat. Nah, di sini juga tadi kita mengganti item ya. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Mari kita coba masukkan data saja. Misalkan namanya Andi, NISN-nya 123654 gitu. Karena NISN tidak boleh sama ya. Nanti kalau sama akan terjadi error lagi karena ininya kan primary key, jadi nomornya harus unik. Kita pilih teknik komputer jaringan, alamat Bandung, nomor handphone, jangan lupa untuk menggunakan angka seperti ini, tambah. Nah, penyimpanan berhasil. Tapi sayangnya kekurangannya di sini dia tidak secara real time mengupdate pada tabel yang ada di sebelah kanan ini. Begitu. Jadi untuk melihat hasilnya kita harus close terlebih dahulu. Kemudian kita running lagi filenya di sini. Nah, seperti ini dia sudah ada ya. Jadi ini kan dibaca berdasarkan yang ada pada localhost. Bisa kita cek di sini. Nah, di sini kita reload saja, pasti ada di sini. Karena si tabel itu membaca dari hasil yang sudah masuk ke localhost. Begitu. Ya, ini saja penjelasan pada video kali ini tentang membaca data yang ada di localhost ke dalam tabel yang sudah kita buat di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dalam mengerjakan aplikasi yang ada, yang kemudian akan bermanfaat ketika kita memiliki beberapa klien proyek berdasarkan dengan menggunakan aplikasi desktop ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya jawab. Itu saja, dadah.